saja. Jangan kau panggil dengan Monang ya, mengerti? Suster, aku mau bicara. Coba kau kesini. Itu nama diberi orang tuaku sebagai peruntungan dan umur panjang. Jadi kau daftarkan saja dengan opung. Gitu ya? Hah? Ya. Hah? Apa? Sudah ku bilang catat saja dengan opung. Titik, kau tak perlu menambahkan dengan Monang. Itu nama KTP. Aku bisa kualat sama leluhurku kalau kau tulis nama itu. Ah, sudah ya. Aku salah. Aku tanya apa tadi? Penonton saja tidak dengar. Aku ulang tanya lagi ya. Oh, itu. Begini kronologisnya. Jadi tadi itu aku tidur lebih cepat dari biasa. Agak kurang nyenyak memang. Perutku sudah agak melilit sebenarnya. Biasanya itu karena aku sulit beong. Aku tidak khawatir. Itu mudah diatasi. Cuman minum sebotol soda, pasti beres. Ya, aku tidurlah. Kira-kira lewat tengah malam, aku terbangun. Ini mataku, suster. Seperti mau copot, berkenyut-kenyut laksana roda kereta yang melepas dari relnya. Sudah begitu. Ini kepalaku seperti dipukul-pukul palu godam, sakit dan berat. Itu belum seberapa, suster. Leherku kaku seperti besi baja. Aku jadi heran, ini penyakit apa? Datang tak pernah undang, kalau ketendang tak pergi pula dia. Suster, asal aku tahu, umurku sudah 67 tahun. Tak pernah sekalipun aku ini menginjak namanya rumah sakit. Jadi sama dokter pun aku tidak kenal. Apalagi kau cuma suster. Aku selalu sehat. Kau tahu, sejak umur 50 tahun dan memutuskan cepat pensiun dari pekerjaanku sebagai PNS, setiap hari aku berkeliling sepeda. Jangan kau tanya berapa jauhnya. Pokoknya dari pagi buta sampai sore buta pula. Kau ukur-ukur sendiri jauhnya. Aku mana sempet lah. Nah, tiba-tiba sakit ini datang tidak tepat waktunya. Aku belum bersiap. Dia sudah nyeruduk masuk kamar dan membotok mataku. Aduh, sakit. Mengapa kau tidak menolongku, suster? Ini mataku ikut kenyat-kenyat karena terharu melihat perutku yang melilit. Begitu, suster. Kau harus hati-hati anak muda. Ini perut seperti ditusuk-tusuk jeruji besi. Jadi kau mau apakan aku ini? Cepat. Kau sediakan aku ember. Aku mau muntah ini. Jabatanku memang sekedar perawat di sini. Tapi aku berkuasa penuh untuk menentukan nasibmu. Camkan itu. Mana mungkin kau bisa bayar UGD ini? Masa ditanya nama saja tidak menyebut? Kan semua orang punya nama. Karena punya KTP kan? Aku belum tanya kau soal siapa yang menanggung ketika perawatan ini diperuntukmu. Sana, kau tanya pada penonton. Mana ada sih rumah sakit terbaik dengan dokter-dokter dan suster terbaik yang gratis? Nggak ada kan? Nggak ada kan penonton? Tuh, semua jawab nggak ada. Nah, kau? Aku tak tahu asal-usulmu. Tiba-tiba nyeruduk saja masuk UGD. Memangnya ini UGD mbahmu? Meski namanya unit gawat darurat, tempat ini juga punya prosedur untuk membantu. Pertama, aku harus tahu dong siapa kau. Asal kau dari mana? Kau penduduk asli atau bukan? Pekerjaanmu apa? Yang kedua, siapa orang tuamu? Bagaimana kemampuan ekonomi keluargamu? Dan yang terakhir, siapa yang menjamin selama kau dirawat di sini? Jadi, prosedur tetap atau protap itu harus kupenuhi dulu. Barulah kau minta perawatan. Nah, apa? Oh, soal itu. Soal menolong orang lain itu soal lain. Rumah sakit ini bukan lembaga sosial. Ini jelas dalam akte pendiriannya sebagai lembaga bisnis. Kata siapa? Kita tidak boleh cari untung dari orang
biaya dong. Jangankan orang, gedung dan peralatan medis yang ada di sini juga butuh biaya untuk perawatan dong. Meski aku bukan pemilik, aku diberi wewenang untuk menyeleksi pasien-pasien yang mana bisa dirawat di sini dan mana yang tidak. Bahkan sampai dokter pun aku yang menentukan. Kalau ada dokter yang sok sesal gitu, aku tidak terima. Itu pengurusan anggaran. Kau pikir mengapa banyak rumah sakit yang bisa bertahan sampai ratusan tahun? Jelas, karena pasiennya mampu membayar cukup untuk pengobatannya. Jangan terlalu berharap sama subsidi pemerintah. Mana mungkin sih rumah sakit yang partikular seperti ini disubsidi? Tagihan BPJS saja bisa tersendat sampai bertahun-tahun. Itu bukan jumlah yang kecil loh, bisa sampai ratusan miliar. Makanya pemiliknya memutuskan kerjasama dengan BPJS pada tahun pertama. Untuk apa melanjutkan sesuatu kalau untuk merugikan kan? Baik, sekarang kutanya sekali lagi. Siapa yang akan menjamin selama kau dirawat di sini? Kalau melihat kepalamu, coba kalian pegang kepala masing-masing. Penyok-penyok kan? Itu tanda-tanda klinis kau mengalami benturan keras. Bisa saja karena benturan di masa lalu, bisa juga karena kecelakaan fatal di jalanan. Tanda-tanda itu berarti kau tidak bisa berpikir secara normal. Dalam cangkang kepalamu, otak mengalami geger, sehingga tidak bisa bekerja secara waras. Jelas, itu butuh perawatan yang mahal dan berbulan-bulan. Apa kau sanggup? Kalau kau sanggup, aku akan beberkan tahapan tindakan medisnya. Pertama, kau harus menjalani tindakan MRI alias Magnetic Resonance Imaging, sebuah tindakan radiografi yang mengetahui kondisi pembuluh di kepalamu dan syaraf-syaraf di kepalamu. Biayanya saja bisa sampai 5 juta. Apa kau sanggup? Kepalamu akan dimasukkan ke terowongan sempit dengan resonansi suara yang memekakkan telinga. Kira-kira berlangsung sampai 30 menitan. Sanggup gak sih? Kok diam saja? Mungkin kamu tidak sanggup untuk membayarnya kan? Aku yakin kau tak sanggup. Itu baru kepala. Kalau aku melihat, kakimu itu juga mengalami patah tulang. Perhatikan saat kau masuk UGD tadi, kau tampak menyeret kaki kananmu. Nah, untuk memastikan kakimu masih utuh atau tidak, itu juga butuh tindakan, atau setidaknya ronsen. Semuanya buat untuk memastikan bagian-bagian tulang yang patah. Bagaimana bisa ahli bedah ortopedi mengetahui diagnosis pada kakimu yang patah? Ronsen itu sudah termasuk tindakan medis, jadi kau juga dikenakan biaya. Setidaknya bisa sampai 2 juta. Apa kau sanggup? Semua itu belum termasuk lutut loh. Artinya kepala dan kaki saja kau harus menyiapkan uang 7 juta. 7 juta rupiah loh. Apa kau sanggup? Jadi kepala, lutut dan kaki saja satu kesatuan yang harus kau permak untuk menjadi manusia normal kembali. Nggak sanggup kan? Dokter, kenapa kepala saya jadi begini? Perawat tadi bilang penyok-penyok. Masa iya sih? Saya cuma gelandangan yang iseng cari makan di seberang rel kereta. Mungkin karena perut yang keroncongan selama 2 hari, telinga tidak mau kerjasama. Ditambah otak tidak bisa menahan klakson yang diberi masinis. Bahkan saya tidak merasakan apa-apa ketika tabrak lari itu terjadi. Jadi masinis tetap melajukan keretanya.
tidak mengerti mengapa kereta selalu melaju terus walau telah menabrak Kere seperti saya. Saudara tahu, sekarang kereta itu jadi musuh orang kecil. Justru karena diberi nama komuter lain dan MRT. Perasaan waktu masih diberi nama KRL, aku bebas saja duduk di atas atap kereta, bolak-balik Rangkas Belitung Tanah Abang. Tak perlu bayar, tinggal kuat-kuatan kelantungan. Kalau kau lebih kuat, bisa langsung naik di atas gerbong. Di sana lebih aman dari desak-desakan dan aksi pencopet dalam gerbong. Meski kantongku ini jarang diisi duit, tetap saja 5.000, 10.000 kan berarti banyak. Dulu saya setiap hari dagang sayur atau pisang dari Rangkas Belitung ke Tanah Abang. Jadi untung dagangannya masih full. Tidak dipotong tiket kereta. Nah, sekarang justru kereta itu hanya untuk orang-orang gedean. Itulah awalnya saya jadi kere. Kan tidak mungkin saya dagang sayur dan pisang dari Rangkas Belitung ke Tanah Abang. Ongkos angkutannya saja berapa? Mahal, Cin. Saya ya terpaksa kerja serabutan di Tanah Abang. Paling tidak jadi kuli angkut, lumayan untuk anak istri di rumah. Nah, tahu-tahu sekarang saya ada di rumah sakit gedongan ini. Rumah sakit ini justru membuat kepala saya makin pusing. Bukan hanya karena soal biaya pengobatannya. Di sini dingin dan bersih. Dingin dan bersih sering membuat sesak nafas. Aduh, suster, dokter, kenapa kepala saya jadi penyok begini? Perasaan waktu masuk, kepala saya masih utuh. Ini rumah sakit atau bengkel? Yang ketok sembarangan sih. Dokter, saya tahu saya memang kere, tapi saya juga manusia biasa. Karenanya saya layak untuk mendapatkan pelayanan kesembuhan. Saya tahu yang menjadi dokter itu hanya orang-orang gedean. Saya dan anak-anak sampai 7 turunan pun tidak bakalan jadi dokter. Kami cuma gelandangan yang tidak punya keahlian. Mana mungkin bisa kuliah di kedokteran. Suster, saya pastikan saya tidak bisa membayar pengobatan saya di sini. Saya juga tidak mau dibawa ke sini. Tapi suster, percaya tidak sama nasib. Saya di sini karena nasib. Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba sopir angkut itu membawa saya kemari. Padahal di dekat pintu kereta Sudirman ada rumah sakit yang lebih ramah untuk orang kere seperti saya. Suster, sekarang saya sudah ada di sini. Apakah suster akan membiarkan anak Tuhan ini mati menderita? Tidakkah sedikit ada rasa balas kasih antara pemilik rumah sakit ini dengan seperti orang kecil seperti saya? Karena kere juga butuh atas rasa kasih. Begitu kan penonton? Mengapa kalian tidak ada yang terharu? Tunjukkan sedikit rasa hormatmu kepada kere seperti saya. Mari kita satukan rasa haru kita bersama bahwa rumah sakit ini tidak layak untuk orang miskin. Puyung, apa kau tadi dengar ada keributan di sini? Aku dengar ada teriak-teriak panggil dokter. Bilang tadi pagi aku sudah call itu dokter ahli.
apalah daya hidup kalau badan mati separuh? Tidak gunalah. Itu sebabnya aku rajin bersepeda, bukan hanya goes-goes olahraganya, tetapi kau harus menikmati pemandangan sepanjang jalan. Di situ kau akan mengetahui warna-warni kehidupan. Aku sengaja pilih jalan-jalan kampung, bukan hanya udaranya yang segar, tetapi banyak emak-emak dan engkong-engkong yang ramah. Itu rasanya seperti kau punya banyak saudara. Sebagai perempuan Medan, aku harus pintar cari-cari saudara di sini. Ada pepatah yang mengatakan, ketika yang jauh jadi kerabatmu, maka yang dekat tetap jadi saudaramu. Itulah cara orang Batak hidup di perantauan. Ketika kau sukses di kota, orang-orang sekampung kau tampung, dan orang sebelah jangan pula kau tak acukan ya. Apa kau dengar keluhan pasien di sebelahku tadi? Suster, aku tak mau kau begitu galak kepada pasien miskin. Rumah sakit ini memang partikelir. Kau boleh saja ambil untung serba sedikit. Bukan berarti kau abai pada orang-orang miskin yang butuh kesembuhan. Omelanmu sudah membuatnya menderita, padahal kemiskinan sudah membuatnya menderita. Janganlah kau tambah-tambah penderitaannya dengan omelanmu. Aku tadi dengar apa yang kau omelkan, dan aku juga dengar pasien tadi itu takut pada omelanmu. Rumah sakit ini bebas, terbuka buat siapa saja. Kau setuju kah? Kalau kau ada setuju dan pasien memang harus membayar, kan kau boleh atur. Bolehlah kau buat sistem subsidi silang yang kuat mensubsidi yang lemah. Kalau kau naik pesawat, ada tiket mahal dan tiket murah, tetapi kau tetap satu pesawat, begitu kan? Aku tak perlu kenal dia, tidak perlu menanyakan KTP-nya, orang tuanya, kemampuan ekonominya, apalagi menanyakan siapa istrinya. Asal kau tahu, aku yang tahu itu dia diantar oleh sopir angkot beberapa saat setelah saya masuk di UGD, begitu kan? Walau aku sudah opung-opung begini, tapi aku tetap waras. Masih mudah mengingat orang yang susah. Suster, hari ini sakitku tak seberapa. Cuma sakit mayang kambuh kan? Itu biasa, penyakit orang sibuk. Meski saya ini pensiun dari PNS, jangan kau kira kesibukanku berkurang. Naik sepeda hanya caraku untuk memastikan anak-anakku meneruskan perusahaan. Perusahaan Cargoku sudah besar sampai internasional. Itu kubangun saat umurku 50 tahun. Jadi sekarang umurnya sudah 17 tahun. Sudah cukup pula keuntungan yang aku kumpulkan. Permisi. Apa benar ini aku Mona? Kau siapa?
berani panggil Monang. Tapi benar kan, ini Opung Monang. Kau cukup panggil Opung saja. Baik Opung, saya dari Mas Kencono. Kau Raden rupanya. Itu mana Jawa kah? Itu hanya pemberian dari orang tua Opung. Jadi kau mau apa kemari? Saya direktur rumah sakit ini. Saya mau membawa kabar saja kepada Opung. Kami sangat berterima kasih kepada Opung karena mau menanggung semua biaya rumah sakit pasien yang dirawat kemarin di sebelum Opung. Cuma masalahnya apalagi? Kemarin kan saya sudah bilang, masukkan tagihan pasien itu ke tagihanku. Ini bukan soal mencari pahala, Pak Direktur. Aku cuma ingin ia mendapatkan kesembuhan. Aku paham. Ia pasti punya keluarga, apalagi anak istri yang masih membutuhkannya. Tentu itu kerja lelaki kan? Saya kira Pak Direktur tahu kalau lelaki itu harus mencari rezeki, kalau bisa sampai sejauh mungkin. Saya berangkat di sini dari Medan dengan dompet kosong. Jadi saya tahu bagaimana rasanya hidup sangat sederhana. Oh iya Pak Direktur, kau tak pernah menasihati sustermu? Kau tanya pada sustermu, jangan pernah meremehkan orang, apalagi menghinanya. Miskin saja, apalagi kaya, itu sama-sama di mata Tuhan. Nyawa itu hanya pinjaman. Kapanpun beliau ingin mengambilnya, saat itu pula nyawamu akan diambil. Sebagai suster ternama di rumah sakit yang ternama, seharusnya ia mempunyai sifat yang baik dan memperlakukan pasiennya yang secara setara. Cukuplah. Aku tahu maksud Pak Direktur. Anda meragukan saya kan, kalau saya tidak bisa membayarkan pasien itu. Tak perlulah ragu. Kalau kau tidak percaya, kau bawa saja kwitansi pembayaran itu dan bayar di sini. Kalau kau canggung melayani saya, kau suruh saja sustermu itu, biar kau nasihati sekalian. Masih untung kemarin dia tak ketemu aku. Sewaktu masuk UGD ini, apa direktur tidak pernah mendidik suster itu? Pasti pernah kan? Pasti ada pendidikan etika kan? Tapi begini Opung, saya hanya ingin menyampaikan
Pasien itu baru saja telah dinyatakan terminal. Maksud kau bagaimana kronologisnya? Dinyatakan telah meninggal dunia. Kami mohon maaf. Apa? Tuhan, mengapa kau mengambil nyawanya? Kenapa bukan aku saja yang lebih tua?